Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Bersama-sama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Untuk apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan yang selalu menolong kami. Mari nyatakan pujian bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Sebab ini yang firman Tuhan katakan, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dengan iman nyatakan bersama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Inilah yang kami percaya Tuhan, bahwa seumur hidup kami, selama kami hidup, selagi kami ada, kami akan berjalan di dalam kasih setia-Mu. Kami akan berjalan di dalam penyertaan dan pertolongan-Mu yang sempurna, tak pernah berubah, tak pernah berakhir. Oh, Engkau Tuhan yang selalu menolong kami, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, saat ini kami mengangkat kedua tangan kami, memuji, menyembah Engkau, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kialararabaya, ratakalarabayara.
terjatuh tanpa seizinmu. Mari terima pertolongan Tuhan, katakan bersama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selama kita hidup, selagi kita ada, kita katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku di dalam rancangan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu. Seumur hidup kami, seumur hidup kami mengalami kebaikan-Mu, mengalami pemeliharaan-Mu Tuhan, mengalami penyertaan-Mu yang tak pernah berubah untuk selamanya. Terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau selalu Tuhan yang menolong kehidupan kami. Kami arahkan hati kami hanya kepada-Mu. Tiap pagi kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus memampukan kami menghadapi salib-salib yang sudah harus kami jalani Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kami bawa segala pergumulan kami di hadapan Engkau Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Matius 27 ayat 45 hingga ayat 56, bahwa kematian Kristus membawa pada kehidupan. Di dalam Ayub 19 ayat 25 berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup, di akhirnya ia akan bangkit di atas tubuh. Kematian bukan akhir dari segalanya, sebab Yesus adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Ketika dia mati, dia bangkit dan dia hidup, serta dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Firman Tuhan, Yesus dikuburkan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jam 12.38 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, dan Yesus meninggal pada jam 3. Dia berseru, Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa
Dan mereka berkata, ia memanggilnya. Saudara, salib itu membuat kita seketika lamanya seolah-olah kita jauh dari damai sejahtera, seolah-olah kita jauh daripada sang pemilik kehidupan. Tetapi hanya sebentar saja kemudian kemenangan itu menjadi bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan? Sungguhnya Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus. Tetapi proses penyaliban itu seolah-olah kita kehilangan sesuatu yang sangat kita berharga di dalam diri kita. Seolah-olah kita kehilangan sesuatu yang proses, saudara. Proses itu membuat kita mengalami saat-saat di titik terendah. Di titik terendah itu, saudara, tidak banyak orang mengalami kemenangan. Di titik terendah itu kita pengen teriak. Di titik terendah itu kita ingin mengeluh. Di titik terendah itu kita ingin tolong. Itu juga dialami oleh Yesus. Tetapi ketaatan yang sempurna yang dia miliki membuat dia menjalani itu dengan rasa sakit yang dia rasakan yang begitu dalam. Bahkan saudara, di titik terendah dia ketika dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ada seorang juga mengambil bunga karat, lalu dicelupkan di anggur asam, dicucukkannya sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Saudara, memberi minum dengan bunga karat yang dicelupkan ke dalam anggur asam, dicucukkan pada sebatang bulu dan diberi minum. Saudara, emang enak mendapatkan air minum dengan bukan air minum itu, saudara, anggur asam. Anggur asam di dalam kondisi Yesus dengan tubuh yang penuh dengan darah, penuh dengan luka, dan diberi minum dari bunga karang, saudara. Bunga karang itu tajam, dan anggur asam itu asam perih yang mengandung alkohol yang cukup tinggi, diminum anggur asam. Bagaimana mungkin seseorang dalam kesakitan minum anggur asam di wadah yang begitu, yang seperti bunga karang. Bunga karang itu kan sesuatu yang tidak berbentuk, kasar, bahkan menyakitkan. Dicucuk sebatang bulu itu sungguh-sungguh satu sikap yang sangat-sangat tidak menghargai dan memberi Yesus itu, saudara. Mengenai lukanya aja, tetesannya itu, wah perihnya. Tapi itulah yang dialami Yesus. Dalam hal ini The Passion of Christ, film itu memang ketika kita tonton itu menyentuh hati banyak orang. Tetapi firman Tuhan berkata, Putri Yerusalem, tangisinlah dirimu, tangisinlah dosa-dosa. Sebab apa yang aku perbuat itu adalah untuk menembus dosa-dosa umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mencari dan menyelamatkan yang terbaik. Jadi ketika kita fokus pada penderitaan Yesus, sebenarnya kita sedang melihat diri kita sendiri. Kitalah yang harus disalibkan. Kitalah yang harus dihukum oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Kita harus yang menerima, tetapi penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikul. Ketika Yesus berseru, orang menghujat dia dan katakan, lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbuka. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Sudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ya ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dia dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudara, perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus itu mereka sangat luar biasa. Mereka melayani dengan Yesus, mereka yang pernah melakukan dosa-dosa, saudara. Tapi mereka begitu mengikuti Yesus, mereka sangat sungguh-sungguh dan mereka mengikuti Yesus dari jauh. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Dan mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak. Saudara, peristiwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah peristiwa yang adikodrati. Karena seluruh bumi, seluruh langit diliputi kegelapan pada waktu Yesus. Dan bahkan mereka pun mengakui, sungguh ia ini adalah anak.
karena proses kematiannya menunjukkan satu goncangan yang begitu hebat yang disaksikan oleh orang-orang yang ada di sana. Saudaraku yang diberkati, ketahuilah bahwa sekalipun Yesus pada waktu itu mati di kayu salib, tetapi sesungguhnya penyakit kita dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Dan dia sudah masuk di dalam kematiannya, pergi ke jurang-jurang maut untuk membebaskan dan merampas orang-orang yang terbelenggu, saudara. Yang di dalam namanya ada keselamatan, ada jaminan kekal. Itu sebabnya, saudara, kematian Yesus bagi manusia itu mungkin sesuatu yang menyengsarakan, menyedihkan, suatu kemalangan, tapi sesungguhnya penyakit dan sengsara kita lah yang dipikulnya. Dan barang siapa percaya kepada nama Yesus, penebus kita itu hidup, saudara. Dia mati untuk membawa pada kehidupan. Di dalam Ayub 19 ayat 25 berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa ketika dia menyampaikan tentang penderitaannya 4 kali kepada murid-murid Tuhan, dia katakan bahwa anak manusia akan diserahkan, tapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Sesungguhnya dengan jaminan firman, Yesus hanya seketika lamanya. Dia ada di perut bumi, dia ada di alam maut untuk berperang dengan musuh-musuhnya, dan dia mengalami kemenangan. Dia hidup, saudara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, aku tahu penebusku hidup, akhirnya ia akan bangkit di atas bumi. Saudara, kematian hanya seketika lamanya bagi orang-orang yang dibenarkan. Kematian hanya seketika lamanya bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, sebab perbuatan-perbuatannya akan mengikuti dia. Jikalau perbuatannya selama dia hidup, dia menyenangkan hati Tuhan, dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau dan saya tidak perlu khawatir. Kita akan hidup. Dan sesungguhnya, saudara, ketika Yesus mati, dia berkata, Kak, lebih baik aku pergi, supaya dia yang datang padaku kemudian itu akan menyertai kamu, dan roh yang menghibur itu akan membuat kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang pernah. Saudara, satu Kristus meninggal dan mati, tetapi ketika dia bangkit, dia memberikan ada banyak tubuh Kristus yang bangkit. Amin. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mati, dia bangkit dan dia membangkitkan ada jutaan orang yang takut akan Tuhan, yang membuat mujizat. Memang benar, jauh lebih banyak daripada apa yang dia lakukan. Karena dia membangkitkan rasul-rasul, para nabi, guru, tidak terhitung betapa banyaknya mujizat yang mereka lakukan. Di Afrika Selatan, saudara, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dibangkitkan. Kemudian mereka bahkan sampai membangkitkan orang mati, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang memiliki sakit penyakit belenggu dibebaskan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah kalau kita duduk tenang tinggal diam di dalam kematian, maka pasti kita akan bangkit bersama. Dalam kematian daging, maka kita pasti akan dibangkitkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah mati, Yesus telah dikuburkan, tapi dia juga sudah bangkit sesuai dengan janji firman Tuhan. 3 hari dia mengalami kematian, dia kemudian dibangkitkan lebih dari itu. Itu sebabnya di dalam Yohanes 12 ayat 4 kita mengatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika mati akan banyak buah. Kematian Kristus telah membawa kehidupan bagi begitu banyak orang. Dan kematian Kristus telah membangkitkan rasul-rasul, para nabi, guru, injil, gembala, orang-orang yang hebat, membawa kemuliaan nama Tuhan, dan di dalam namanya ada kemenangan. Pada hari ini saya mau katakan, kematian Yesus tidak membawa pada kebinasaan. Kematian Yesus justru membawa kebinasaan itu dibangkitkan menjadi orang-orang yang dihidupkan di dalam pembenaran yang dikerjakan Allah. Sebab itu, saudara, pada pagi hari ini kita mau mengingatkan bahwa kalau kita mati, saudara, kalau kita mati secara roh, kita matikan kedagingan kita.
dan kita dalam tubuh kita mengalami kematian, maka kita akan mengalami kehidupan. Tapi kalau kita mati, hanya mati jasmani, tidak mati daging, maka kita akan mengalami kehidupan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah mati, dan kemudian dia bangkit pada hari ketiga, dan dia naik ke surga untuk mengerjakan keselamatan di dalam diri kita, supaya barang siapa percaya kepadanya oleh kehidupannya. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia mati yang banyak dulu. Karena kematian Kristus, maka tubuh Kristus bangkit menjadi pribadi-pribadi yang kepada Tuhan. Begitu banyak mujizat, begitu banyak perbuatan ajaib yang terjadi. Dan di dalam nama Yesus, kematian Kristus yang dikerjakan di dalam diri kita, dan kita juga mati di dalam kedagingan kita, mati di dalam Kristus, kita juga akan turut dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, oleh karena Roh Kudus, mari kita matikan perbuatan-perbuatan kedagingan kita, supaya kita juga mengalami hidup dan hidup di dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, segala penyakit kami Tuhan Engkau lah yang menanggung. Dan dalam pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin buktikan bahwa Engkau ajaib. Kami mau percaya Engkau dengan sungguh-sungguh. Kebenaran menjadi barisan depan kami, kemuliaan Tuhan jadi barisan belakang kami. Kami percaya ketika kami percaya Engkau sungguh-sungguh, maka segala masalah apapun tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus, kami aktivitas kami sepanjang hari ini, yang sakit disembuhkan, yang susah disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, kami menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, semua umat Tuhan yang kami berdoa, ada satu orang ibu gembala Tuhan yang gerejanya ya, rindu untuk bersatu kembali dengan suaminya di pelayanan yang sama. Kami berdoa dimanapun dia berada, Tuhan kiranya menjawab doa mereka, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Jikalau salib yang dipikulnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, kami berdoa diberikan kemampuan dan keluarga sepakat untuk hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus, menyertai, memimpin, membimbing kami dimanapun kami berada. Kami lebih daripada pemenang. Kami diberkati, kami diurapi. Tubuh kami dipulihkan dari segala sakit penyakit kami. Jiwa kami bersorak-sorai untuk kemuliaan. Roh kami menjadi oleh karena Tuhan dari alam kudus. Dalam nama Yesus, kami rindu untuk terus melayani Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami bawa dalam nama Yesus. Syukur. Haleluya. Shalom and God bless you. Selamat beraktivitas.